basicnya pramuka. Itu kan kalau pramuka itu kemandiriannya kan sangat banyak. Betul. Kedisiplinnya juga banyak. Jadi kami cocok ke situ. Terus ke umpamanya kayak kegiatan sosialnya juga ada di situ. Betul. Jadi prasiaga itu dengan gurunya Bu Sherly. Iya. Oke, dan itu di luar jam belajar ya? Iya. Permainan yang berkelompok nih, mereka kerjasama. Kemarin itu kita bermain pindah air. Nah, tapi dengan tempat yang kecil ya. Jadi mereka bergantian gimana caranya bisa memenuhi wadah tempat itu dengan mereka kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Miss El di sini di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillahnya hari ini juga Miss El dalam keadaan sehat dan senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua lagi lewat udara di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dan yang pastinya hari ini Miss El sudah kedatangan bintang tamu juga ya, seperti biasa. Nanti misalkan perkenalkan ini dari unit TK mana. Tapi sebelum Miss El perkenalkan ini dari unit TK mana, Miss El mau kasih informasi dulu buat teman-teman semua kalau Yayasan Al-Azhar Lampung sudah membuka pendaftaran dari unit TK, SD, SMP dan SMA. Dan untuk unit TK sendiri itu kita punya 14 TK yang tersebar di Lampung. Itu 5 TK-nya ada di Bandar Lampung dan 9 TK ada di luar Lampung ya Bu ya. Itu ada di Jati Agung, ada di Lampung Selatan, di Tanjung Bintan, dan ada juga yang di Natar. Di Natar, oke deh ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi teman-teman semua, Miss El akan mengajak teman-teman semua untuk kenalan dengan ibu-ibu yang cantik ini. Dua ibu guru, tapi terlihat fresh di siang ini ya Bu ya. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, sebelum kita ngobrol, saya mau kenalan dulu sama ibu-ibu yang cantik ini. Ini dari unit TK mana sih Bu? Kami dari TK Al-Azhar 14 yang beralamatkan di Jalan Raya Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau umpamanya teman-teman yang ingin ke arah Kota Baru bisa melewati tempat saya. Jadi TK-nya di pinggir jalan. Oh gitu. Iya. Jadi kelihatan jelas ya Bu ya, TK 14 ya. Iya. Oke, nanti kapan-kapan besok-besok misal main ke sana boleh ya? Boleh. Boleh diizinkan ya? Boleh. Oke deh. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, jadi teman-teman hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru dari TK Al-Azhar 14. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat Ibu ya sudah jauh-jauh datang ke sini siang bolong, tapi udah makan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Udah kenyang? Udah ngebakso? Belum kalau ngebakso. Kalau ngebakso mah nggak kenyanginnya nasi. Tetap nasi ya Bu ya. Oke deh. Orang Indonesia banget. Benar, perutnya harus perut nasi ya. Iya. Nah, teman-teman seperti biasa di samping Miss El ini ada Ibu Kepala Sekolahnya, lalu ada Ibu Gurunya. Sekarang kita kenalan dulu sama Ibu Kepala Sekolahnya. Monggo Bu, silakan memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, saya Teti Haryati, Kepala Sekolah TK Al-Azhar 14 yang beralamatkan di Jalan Raya Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sekolah juga dekat dengan rumah saya, jadi tidak seberapa jauh. Dengan kecamatan kami juga tidak jauh juga. Jadi kalau umpamanya yang dari kecamatan ke arah saya atau kita yang mau ke Kota Madia itu tidak terlalu jauh. Karena jalannya sekarang sudah bagus. Sudah bagus ya. Iya. Bu, jadi dari Kota Baru, dari ITERA Kota Baru tuh lurus aja nanti lewat dari jalan tol itu ya, perempatan jalan tol. Iya, itu nanti masuk masih lurus, ke kiri, kiri. Nanti ketemu lapangan sepak bola Margodadi yang ada podiumnya. Selain itu nggak ada podiumnya sih. Oke. Jadi sebenarnya TK 14 memang tidak terlalu jauh ya dari ITERA Kota Baru itu ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang jalannya sudah mulai bagus ya Bu ya. Oke deh. Ini dengan Ibu Teti ya. Lalu Ibu yang sebelahnya Bu, boleh Bu perkenalan diri? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Vilasari, guru dari TK Al-Azhar 14. Di kelompok B ya. Kelompok B. Bisa kita bilang di kelompok B ya. Oke. Nah, teman-teman dan alhamdulillahnya dari kemarin Bu, kita memang sudah ngobrol-ngobrol dengan hampir semua unit TK Al-Azhar ya. Dan hari ini kedapatan di TK 14 ya kan. Dan
belakangan ini memang misal ngobrol dengan TK agak-agak jauh gitu ya. Yang Lampung Timur, yang Tanjung Bintang gitu ya. Jadi Natar gitu ya. Jadi misal mau nanya ini berapa lama tadi Ibu perjalanan dari sana ke sini? Kalau umpamanya pas jalannya tidak macet, yang kalau kita lewat Jatimulyo kan macet itu. Oh bisa ya Bu dari Bisa, Jatimulyo. bisa. Oke, iya deh. Itu benar. kalau macet itu bisa sampai 1 jam, tapi kalau umpamanya lancar jaya, istilahnya cuma setengah jam udah nyampe. Oke, walaupun kita naik motor pun bisa setengah jam sampai ya. Iya. Yang penting tahan panas aja sama tahan hujan ya Bu ya. Siap Oke, itu harus. siap ya Bu ya. Oke. Iya. Nah Bu Teti kan sebagai kepala sekolah di TK Al Azhar 14. Ini misal ngobrol dulu sama Bu Teti ya. Bu Teti sudah berapa lama nih gabung dengan yayasan? Alhamdulillah semenjak almarhum Bapak Haji Muswardi Taher, saya jadi terharu ingat beliau. Saya ingat beliau. Jadi awalnya itu sebenarnya sih tidak sengaja karena di situ pertama itu tahun 1997 itu mulai berdiri di rumah yang sangat sederhana. Oh di daerah situ juga? Di daerah itu. Dari awal memang beliau itu menginginkan ada sekolah di situ. Jadi saya sampai sekarang itu masih ingat. Masya Allah, jadi perjuangannya almarhum iya, ya jadi Bu saya ya terharu. ampun. Jadi Bu Teti tahu dari awal banget ya? dari Masya awal. Allah. Jadi susah senangnya awal itu kami tahu itu. Jadi kalau saya selalu mengingat beliau itu saya nggak bisa menahan. Aduh, luar biasa. Baiknya beliau ya Bu Teti, Iya. Masya Allah. Karena Bu Teti salah satu orang yang mungkin dipercaya oleh almarhum untuk bisa mengelola sekolah itu sampai sekarang. Hebat banget. Itu salah satunya karena yang rombong istilahnya yang bareng dengan saya itu kan ada berapa yang istilahnya awal berdirinya itu ada berapa orang. Benar. Itu yang bertahan hanya saya. Hebat yang banget. yang lainnya itu sudah udah pindah tugas atau dia udah tidak mau mengajar lagi di situ. Jadi susah senangnya dari awal terus sekarang sekolahnya sudah bagus. Itu saya tahu semua. Jadi kalau mengingat nama beliau itu saya nggak bisa. Pokoknya sepak terjangnya Ibu Teti tahu semua ya Allah Bu Nggak Teti. tahu saya jadinya. Keren Kayak banget gitu Masya Allah. Karena memang Menangis saya. pendiri Yayasan Al Azhar Lampung alhamdulillah almarhum ayah ya, Muswardi Taher ya, insya Allah gimana memperjuangkan apalagi TK-TK yang bisa kita bilang di daerah-daerah kampung ya Bu Teti ya. Kampung banget. Kampung banget. Dan gimana caranya memang harus ada tetap sekolah dan bisa tetap eksis. Dan sampai sekarang berarti dari tahun 97 ya Bu Teti sampai sekarang berarti udah berapa puluh tahun ya Bu? Ya, kalau 26 tahun ya, sekitar segitu. Dan Bu Teti pun dari awal di situ. Dari saya nol di situ. Masya Allah. Jadi saya alumni kami yang dari awal itu Bu gini. Mamanya ada yang kemarin kan ada yang jadi dokter, terus ada wali murid yang Bu itu murid ibu ya katanya itu masih dulu saya sekolah di TK Bu Teti, saya muridnya. Berarti ibu ini udah lama ya, alhamdulillah sampai udah jadi dokter orangnya. Ya Allah. Dan Bu Teti looknya penampilannya nggak berubah-berubah kali dari dulu ya. Makanya orang tetap ingat nggak pangling gitu ya Masya Allah. Tetap muda loh Bu. Ya kalau di TK itu nggak ada yang istilahnya tua tuh nggak ada Bu. benar. Jadi ceria, senang itu tiap hari harus. Yang tua jadi kelihatan muda, yang muda makin kayak anak kecil ya. Jadi Bu Teti ini berarti sudah ada sekitar 26 tahun ya Bu ya, lebih di situ. Dan langsung sebagai kepala sekolah. Tidak, saya awalnya hanya sebagai guru biasa karena guru yang jadi kepala sekolah itu diterima jadi PNS, akhirnya dia pindah, kemudian baru saya. Jadi untuk jadi kepala sekolah kemarin ini Bu Teti dari tahun berapa nih? Kalau saya itu dari tahun berapa ya, 2000 berapa ya, lupa saya. Cuman kan setiap tahun ada pergantian, cuman dilalahnya karena nggak ada istilahnya saya cuman berdua betul. yang satunya saya majukan dia nggak mau, akhirnya ya balik lagi saya ke Bu Teti. Jadi sekitar 20 tahun mungkin Bu Teti ada ya jadi kepala sekolah ya? Ya kurang lebih lah Bu, Masya Allah, luar biasa banget. Dan kan kita bisa bilang ya Bu ya, itu di Margodadi itu memang maaf banget Bu, emang masih kampung banget kah atau gimana Bu sebenarnya? Kalau dulu. Kalau dulunya kampung banget, istilahnya sekarang udah karena ada kota baru itulah, terus jadi jalannya juga sudah bagus, jadi sudah dibilang desa banget, di kampung banget, nggak seberapa di sana. Sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai. Dan alhamdulillah untuk tahun ini jumlah siswa tahun ini 20 siswa, terus ini yang baru sudah mulai
mendaftar kemarin yang sudah positif masuk itu 5, yang lainnya baru Bu saya minta formulir dulu, besok saya kesini. Jadi nanti kata mereka sih nanti Bu kan masuknya masih di bulan 7, maksud saya jangan nunggu bulan 7 kata saya gitu kan. Tapi kan mereka udahlah Bu nanti sekalian pas bulan 7 aja saya ngembalikan formulirnya, sekalian saya daftarin anaknya. Cuman kan maksud kami supaya untuk pemesanan baju atau apa itu kan biar lebih cepat terlaksana ya Bu maksud ya. saya segitu. Dan gurunya jumlahnya tuh Masya Allah luar biasa. Jadi Bu Teti dan Bu Sherly ini ya Allah yang menghandle TK 14. Kalau Bu Sherly sudah berapa lama? Kurang lebih saya 2016 ya? Iya, dari 2016. 2014 sudah 8 tahun, sudah lama juga ya Masya Allah. Luar biasa. Jadi dua ibu berdua ini yang kemana-mana bareng, kemana-mana mengelola sekolah bareng, ide-idenya jadi berdua ini ya. Terus kalau umpamanya kalau umpamanya ada rapat sekolah ya kami ngobrol bareng akhirnya, bukan rapat dong. Ngobrol bareng. Bingung juga kita kalau umpamanya rapat kan biasanya berapa orang, ini cuma berdua, berarti ngobrol bareng aja, sharing-sharing. Benar-benar. Tapi alhamdulillah Bu, maksudnya dengan jumlah 1 guru ini semuanya terhandle dari dulu ya. Alhamdulillah. Karena mungkin pun Bu Teti pun juga terjun ke kelas tetap memantau ya. Kalau siswanya melebihi dari 1 kelas, umpamanya 30 siswa kan saya bagi 2, jadi 15 nanti saya pegang 1 kelas. Oh, Masya Allah. Jadi supaya semuanya bisa berjalan lancar, semua nggak ada yang ketinggalan. Jadi saya pegang kelas, beliau juga pegang kelas. Benar, karena sebagai guru ini apalagi guru TK kita harus double job ya. Iya. Kita nggak bisa juga cuman menguasai, kan sekarang kan ada kelompok A, kelompok B gitu, kelompok yang kecil, yang besar gitu ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa cuman menguasai di satu kelompok aja. Dan kadang-kadang pun ibu pun sebagai kepala sekolah ya memang basicnya dulu sebagai guru ya pasti pun akan terjun langsung ya Bu ya. Seperti kemarin itu Mbak, kami ini kan akreditasi. Jadi kan aduh itu ribet banget pasti ya. Siswa kami kan pas waktu itu 30 ya 30. Jadi saya bilang sama asesornya, ya udah ibu kalau ibu ngajar aja, nanti saya nilai dari sini katanya. Jadi nanti yang administrasi yang lain nanti Bu kita yang pembelajaran dulu. Jadi kami berdua ya, dia pegang kelas sendiri, saya juga pegang kelas. Tapi alhamdulillahnya Bu, ini kami itu akreditasinya B. Hebat. Alhamdulillah sekali. Ya Allah. Keren banget dengan dua guru dengan cuman hanya berdua. Jadi timnya cuman berdua jumlahnya. Iya. Bener banget ya ampun. Jadi akreditasi itu kan riuh banget ya, Bu, ya. Harus nyiapin ini, nyiapin itu, nggak gampang ya. Dan tapi dengan murid yang 30 itu ya udah teratasi aja ya Bu Teti ya, terlewati aja ya. Nah, Bu sekarang kan alhamdulillah muridnya sudah 20, insya Allah nanti semoga yang dicita-citakan kuota terpenuhi ya Bu Teti ya. Nah, untuk pembelajaran di kelas sendiri berarti kan kadang Bu Teti kan terjun juga nih ke kelas ya Bu yang melihat ya. Untuk keadaan sekolah sendiri nih fasilitasnya itu ada berapa kelas Bu? Kalau kelasnya kami ada 4 kelas, yang 2 itu kayak ruang serbaguna. Kalau umpamanya tuh anak penampilan atau rapat, pentas ya, atau rapat besar seperti KKG atau IGTK itu kan pernah waktu itu dipakai 2 lokal itu jadiin 1, jadi bisa untuk menampung sekitar 70 orang. Oh gede Bu? Gede iya. Hebat. Terus kalau umpamanya kegiatan APE kami, APE di luar, APE di dalam ada. Masya Allah lengkap ya Bu ya. Halamannya insya Allah halamannya besar luas, terus mainan juga kami banyak. Lengkap gitu ya Bu, hebat banget ya. Jadi buat teman-teman tuh yang mungkin punya saudara gitu ya ataupun ponakan, kenalan yang memang di daerah Margodadi, itu boleh langsung mendaftarkan ke TK Al Azhar 14. Insya Allah kita semua guru-gurunya ini amanah, yang pastinya mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Itu memang slogan kita yang pasti ya Bu ya. Nah Bu Teti dengan memang kondisi keadaan sekolah yang bisa dibilang cukup memadai ya Bu ya, kelasnya ada 4, terus juga luas. APE yang di dalam maupun yang ada di luar juga insya Allah lengkap ya Bu ya. Nah, itu pasti banyak dong program kegiatan yang mungkin Bu Teti di tiap tahun, karena kan di tiap TK itu kan biasanya program kegiatannya beda-beda nih. Kalau untuk TK 14 sendiri Bu, ada nggak nih Bu? Kalau program kami kegiatan untuk anak itu setiap sebelum puasa kami ada namanya kegiatan Song Ramadan. Song Ramadan. Song Ramadan itu kegiatannya untuk kita prasiaga. Jadi pramuka, istilahnya pramuka tapi yang di bawahnya siaga, di bawahnya lagi. Jadi
usianya usia 5, 6 itu Karena untuk anak usia dini ya. Iya. Jadi kegiatannya nanti kita bagi-bagi apa namanya, kayak Sembako sembako gitu. untuk ya fakir miskin, terus anak yatim. Kemarin itu kami ada 9 paket apa 10 paket? 9 bertambah. 9 paket, Masya Allah, itu yang akan dibagikan Ya, ya. itu kan dibagikan ke lingkungan-lingkungan kami yang orang tua jompo yang sudah tidak bisa mampu gitu lah. itu namanya nyari makan kalau nggak dikasih anak-anaknya istilahnya benar, seperti Bu. itu. Kami menerapkan untuk membiasakan anak itu untuk berbagi ke lingkungan. Terus uang itu juga sembako itu kita ambil dari Uang infak. Kita Uang setiap infak. hari Jumat itu ada infak seikhlasnya. Oke. Jadi kami kumpulkan, kemudian kita belanjakan, terus dalam rangka songsong Ramadan itu kami bagikan itu. Terus setelah itu nanti kalau pas bulan puasanya kami berbagi takjil. Berbagi takjil, waduh, keren Istilahnya banget kegiatannya belajar untuk berbagi dengan sesama lah, walaupun Benar, hanya benar. sedikit. Betul. Padahal di bulan Ramadan kan kadang-kadang anak-anak yang lesu lah, yang Iya. inilah gitu ya Bu ya. Tapi mereka semangat ya Bu ya. Semangat, malah seneng Mbak. Malah mereka tuh malah orang tuanya juga, iya Bu begini kita harus mengadakan ini supaya anaknya kita belajar tuh berbagi gitu, istilahnya nggak memikirkan dia sendiri lah istilahnya seperti itu. Dan untuk kegiatan wajibnya ada Bu dari TK 14? Kegiatan wajib Di kami tahunannya, kalau umpamanya pembiasaan sehari-hari sih umpamanya kayak sholat, terus mengaji, Iya. terus hafalan-hafalan surat-surat pendek gitu seperti itu untuk pembiasaannya untuk anak-anak. Dan untuk kegiatan keagamaannya biasanya kalau keluar ada ya Bu? Itu kan biasanya dalam sekolah tuh. Kalau untuk Iya, keluar sekolah ada? Kalau keluar ada waktu manasik haji. Manasik haji memang kita pasti di tiap pasti. Iya. di tiap tahun Setiap ya. tahun harus ada itu kan ya untuk berpraktek istilahnya sambil kadang mereka tuh bilang iya Bu masih kecil kita ini di Islamic Center lah istilahnya nanti mudah-mudahan nanti kalau besar kita bisa ke Beneran bener-bener kesananya ya. seperti itulah Iya, harapan benar-benar. orang tua Harapan dan mereka orang tua, seperti betul, itu. betul sekali. Jadi memang kalau program tahunan yang wajib itu ada di manasik haji. Lalu kan biasanya kalau kecamatan itu kan kalau TK itu kan biasanya mereka kayak ada gebiar-gebiar ya Bu ya. Untuk TK 14 sendiri biasanya kalau ada lomba-lomba sering Bu Teti ikutin ya? Ya kalau ada lomba kita ikutin. Kemarin itu pas penampilan di Jati Agung Fair Mbak. Oke. Jadi itu Ya, Bu, ya? Jati Agung Fair Di- itu di mana? Di lapangan kecamatan waktu Oh, itu. Jadi anak-anak itu tampil di atas panggung waktu itu Iya. ya. Jadi ya cuman kami berdua juga. Bu. Masya Allah luar biasa. Tapi alhamdulillahnya ada beberapa lomba yang mungkin diikutkan sama murid-murid dari Al Azhar 14 itu mereka bawa piala ya Bu ya. Ada, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah piala ada. Itu yang kemarin dari Honda, waktu itu ada Honda, terus ada yang dari GTK, Iya, ada iya. dari kecamatan. Istilahnya yang ya simpel-simpel itu kalau yang di kabupaten kemarin itu belum kita mengikuti karena waktu itu diseleksi dulu sih, jadi Iya. dipilih. Terus kalau jauh-jauh sih biasanya wali muridnya ya nggak mau, Nggak mau, karena benar-benar. satu Bu nanti kalau mabok gitu, biasanya seperti itu. Jadi kalau masih di lingkungan Jati Agung mah kami bisa ikut, tapi kalau betul. yang keluar nanti dululah seperti itu. Pelan-pelan ya Bu Teti ya, Iya. pelan-pelan. Tapi nanti yang penting kan ini kan sudah ada programnya. Insya Allah kedepannya kalau sudah wali muridnya mau bisa keluar nih, Iya. gitu ya. Oke. Jadi memang untuk TK 14 ini kan dengan murid yang ya bisa kita bilang sudah terhandle cukup lah, terhandle Iya, dengan iya. satu guru ya Bu Teti ya. Iya. Dan kadang kan Bu Teti juga ikut langsung belajar Belajar. sambil bermain Iya. karena konsepnya kita adalah belajar sambil bermain. Nah, Bu Teti, kadang kalau tiap-tiap anak itu kan memang beda-beda karakternya ya Bu ya. Tapi dengan 20 anak ini Bu Teti ini sebagai kepala sekolah dulu nih yang misalnya Iya, tanya iya. ya. Itu Bu Teti dengan 20 anak dengan karakter beda-beda itu menurut Bu Teti ya masih bisa teratasi karena kan memang nggak terlalu banyak tuh. Iya. Kalau masalah Yang di tahun ini nih anaknya. Kalau mamanya di urusan di kelas ini Iya. ya. Kalau di kelas itu kan mereka sebelum mau belajar itu ada yang namanya peraturan-peraturan yang kita udah sepakatin, namanya kesepakatan kelas. Oke. Jadi sebelum kita belajar itu kita buat kesepakatan dulu. Gimana Nak supaya ini begini. Nanti kan mereka yang mengadakan Bu kalau mau pipis umpamanya harus izin dulu. Nah, seperti itu. Nanti kalau ibu guru lagi menerangkan, kita diam seperti itu. Jadi mereka itu punya kayak perjanjian lah istilahnya. Oke. Tapi mereka sendiri yang buat. Oh ya. Jadi kita yang mengingatkan gitu. Iya, pinter juga sih ya. Jadi mereka umpamanya, Bu Guru, permisi mau minum itu, mereka ngomong sendiri. Oh, Jadi ada gitu. kesepakatan.
Walaupun ibu sebenarnya nggak ikut ngajar langsung, tapi ya mereka pun Iya. ibu tahu ya Iya, mereka tahu. peraturan gitu Umpamanya ya. kalau umpamanya bu gurunya di kelas, anak-anak boleh main atau tidak. Mereka sendiri yang menyebutkan. Jadi kita hanya mengingat aja. Jadi kita nggak usah ngomong jangan gitu, enggak. Jadi kita udah kasih tahu mereka yang bikin peraturan, jadi Benar. mereka yang harus mentaati seperti Betul, itu. betul banget. Memang kan 20 karakter anak ini kan pasti semuanya beda-beda Iya, banget ya. beda. Yang unik-unik juga pasti ada ya Bu Teti. ada. Tapi nggak kewalahan ya. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau seumpamanya ada yang kayak dia yang aktif, emang ada aktif. Cuma nanti kita kita ajak ngobrol kenapa dia nanti dia Bu guru saya mau mainan ini, ya udah silahkan mainan ini. Nanti seperti itu dia akan ini istilahnya nggak kita kekang. Kalau kita Betul. kekang mereka tambah Tambah berontak, takut, tambah Iya, berontak. iya. terus nangis juga itu enggak. Jadi Yang ada ujungnya nggak mau sekolah besok ya Bu ya. ini betul. enggak, kalau umpamanya maunya apa, jadi kita maunya apa dulu, setelah dia luluh baru kita ngikutin apa yang kita betul apa sekali. yang kita inginkan gitu. Oke deh. Jadi memang ya kan karena memang dengan jumlah murid segitu, alhamdulillah Bu Sherly ya bisa mengatasinya ya di Alhamdulillah. tiap hari ya Bu Sherly Iya, ya. iya, benar. Tapi Bu Sherly memang sudah terbiasa ya megang dengan jumlah anak 20 atau dulu pernah lebih kah? Dulu pernah. Waktu yang 30 siswa, Hmm? kalau ibunya lagi ada kegiatan di luar, Pokoknya rapat gitu ya. ya. Jadi ya terpaksa di-handle, harus Jadi bisa. dua kelas itu biasanya sih kalau beliau kan jadi satu. Kalau saya tidak, saya tetap dua kelas. Cuman waktu saya masuk anak-anak saya kasih pengertian, ya Bu Guru nanti kalau sudah selesai Mama dikasih tugas apa atau bagaimana, mereka akan diam di kelas, nggak akan keluar. Jangan keluar. Nggak akan iya, keluar, iya. jadi gantian. Mereka tahu kondisinya Bu Guru cuma satu. Benar, Jadi nggak benar. salah sih ini. Kalau umpamanya kita handle jadi satu, biasanya kan terlalu penuh itu ruangan. Betul, Iya. betul. Akhirnya mereka sendiri bilang, Bu saya di kelas sana aja lah, di kelas sana gitu. Jadi akhirnya mereka rombongan ke sana, nggak jadi satu. Benar. Kalau sudah dua kelas. Kalau sudah 2 kelas Iya. ya. Dan Bu Sherly kan sekarang menghandle di satu kelas ini, satu itu kelas. rentan usia dari berapa sampai berapa Bu? Dari usia 5. Dari usia 5. 5 Berarti memang yang Bu Sherly handle ini adalah anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk SD ya. iya, benar. Nah, untuk anak-anak yang bisa dibilang ini sudah bukan lagi, kita bisa bilang sebagai balita ya, bayi sekitar ya 5 tahun lah ya Iya, gitu iya, ya. Jadi memang kemandiriannya sebenarnya sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Nah, itu gimana tuh Bu Sherly mempersiapkan mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Pembelajaran, terutama dalam masalah pembelajaran ya. Pembelajarannya ya. Yang pertama, saya minta mereka itu untuk belajar mandiri. Bertanggung jawab dengan tugas mereka. Lalu saling menghargai sama teman gitu. Kayak disiplin lah gitu. Begitu. Oh jadi itu pertamanya pembiasaan dulu kali ya, Iya, pembiasaan dari pembiasaan. memang mereka saling menghargai teman, terus juga mereka bertanggung jawab gitu ya. Nah tapi untuk segi pembelajaran sendiri, kan memang kalau di TK ini kan kita memang kayak zaman sekarang ya, anak-anak kayak wali murid sebenarnya Bu Teti ya, orang tua murid itu seperti menekankan anak saya harus bisa calisto. Iya. Gitu. Nah untuk Bu Sherly sendiri nih, adakah yang ditekankan di dalam kelas anak-anak nih harus bisa nih, kamu harus bisa sholat, gerakan sholat tanpa ibu bantu pun harus bisa. Misalnya pembiasaan apalagi Bu biasanya gerakan-gerakan pembacaan hadis-hadis gitu ya, iya. terus surat-surat pendek. Nah itu biasanya yang kalau untuk Bu Sherly sendiri yang ditekankan itu lebih ke apanya kalau di kelas? Kalau di kelas saya itu lebih ketekankan yang pertama ajaran sholat 5 waktunya itu ya, baca-bacaannya, terus sama surat-surat pendeknya. Ini alhamdulillah 1 tahun pelajaran ini anak-anak sudah menghafal 10 surat. Masya Allah, selama 1 tahun ini Iya. Bu Sherly pokoknya gembleng abis ya? Jadi setiap kita sebelum melaksanakan kegiatan belajar, kita harus hafalan 1 surat dulu. Oke. Baru setelah itu Baru kita mulai pembelajaran. dan mulai pembelajaran. Dan untuk gerakan-gerakan sholat pun ya perlahan-lahan mereka sudah mulai bisa ya Bu ya? Bisa, alhamdulillah. Dengan Oke. bacaannya juga. Dengan bacaannya Iya, juga ya? alhamdulillah. Dan pembiasa sholat duha selalu? Iya, tiap pagi. Tiap pagi ya? iya. Jadi di setelah mereka sebelum mulai belajar ininya ada sholat duhanya? Iya. Oke, luar biasa banget. Jadi karena ini misalnya kagum karena memang Bu Sherly menghandle sendiri gitu ya. Maksudnya kan karena memang timnya berdua jumlahnya Bu Teti. Jadi memang agak wow ngebayanginnya luar biasa gitu ya. Tapi dilalanya alhamdulillahnya dengan jumlah siswa 20 murid itu masih bisa terhandle ya bersama-sama lah ya Bu Teti sama Bu Sherly gitu ya. Harus kerjasama. Kerjasama ya. Nah, Bu Sherly
kita itu kan di kelas itu kan memang anak-anak dengan 20 karakter yang berbeda gitu ya. Anak-anaknya kan kayak kata Bu Teti tadi unik-unik banget ya Bu Teti ya. Ada nggak sih yang di luar nalar gitu loh maksudnya tingkahnya menurut Bu Sherly ya? Sejauh ini kayaknya masih normal ya, masih biasa-biasa aja ya. Masih bisa di handle lah ya. Dari awal masuk udah mulai kelihatan atau belum tuh? Sebenarnya sudah mulai kelihatan. Pun sampai saat ini pun mereka masih, menurut saya masih gimana ya? Ya masih seperti awal, tapi ya alhamdulillah ada perubahan sedikit lah. Yang pasti lebih baik ya perubahannya. Gitu. Oke deh. Jadi memang karena memang Bu Sherly menghandle sendiri mau nggak mau ya harus bertanggung jawab dengan tugas sendiri ya. Dengan wali murid. Dengan wali murid sendiri ya. Nah, Bu, untuk TK 14 sendiri nih adakah ekskulnya? Ekskulnya kami baru prasiaga itu tadi. Itu pramuka ya, Bu ya? Iya, pramuka. Basicnya pramuka. Itu kan kalau pramuka itu kemandiriannya kan sangat banyak. Betul. Kedisiplinnya juga banyak. Jadi kami cocok ke situ. Terus ke umpamanya kayak kegiatan sosialnya juga ada di situ. Betul. Jadi prasiaga itu dengan gurunya Bu Sherly. Iya. Oke, dan itu di luar jam belajar ya? Iya. Di latihan itu ada latihan atau gimana Bu bentukannya tuh maksudnya, atau kalau pramuka kan kita latihan ya di luar gitu. Nah, kalau prasiaga itu gimana Bu? Kalau prasiaga itu sebenarnya sama sih kan, istilahnya cuman bermain-main gitu. Cuman dia kegiatannya itu mamanya kayak mencari jejak atau mengerjakan yang jelas itu kalau kerja sama. Pokoknya kita pakai main game. Nah, main game itu kan Mereka berapa harus orang? Kekompakan. Dari Itu gimana? menjamin itu. Gitu gimana caranya Bu Sherly ngajarinnya, Bu? Itu kan karena Ibu yang ngajarin, gimana tuh Bu Sherly ngajarinnya? Buat kekompakan, jadi mereka itu berkelompok. Contohnya berkelompok terus, dibagi berapa kelompok, tugasnya kita jelaskan dulu, baru berjalan bermain itu. Biasanya tugasnya apa Bu untuk anak-anak yang usia dini seperti itu kalau prasiaga? Permainan yang berkelompok nih, mereka kerjasama. Kemarin itu kita bermain pindah air, nah tapi dengan tempat yang kecil ya. Jadi mereka bergantian gimana caranya bisa memenuhi wadah tempat itu dengan mereka kerjasama. Oke. Siapa yang duluan lah istilahnya, kita nanti dapat reward. Ganti-gantian. Ya rewardnya walaupun hanya sekedar ciki-ciki lah. Betul. Dan itu pun dibagi per kelompok. Iya. Oke. Jadi memang dibikin permainan dulu. Iya. Nah, itu kan berarti kan kalau permainan kan harus menarik nggak sih Bu Teti? Iya. Soalnya kalau permainannya nggak kita bikin menarik, anak-anak bosan ya. Bosan ya. Nah, biasanya Bu Sherly selain permainan kelompok, kalau prasiaga pasti kelompok kah atau bisa sendiri-sendiri? Kalau kemarin kita masih berkelompok sih ya, biar mereka juga seru kan. Jadi kalau untuk sendiri-sendiri kita belum coba ya. Belum coba. Nah, benar takutnya kalau memang sendiri-sendiri bisa memakan waktu lama juga ya Bu Teti ya. Kalau per kelompok bisa dibagi jadi berapa kelompok, lalu gamenya, terus mereka ya cari siapa yang paling cepat gitu ya. Gitu. Untuk latihannya, biasanya kegiatan itu diadakan seminggu sekali kah atau sebulan berapa kali gitu Bu? Seminggu sekali setiap hari Sabtu. Oh, jadi di hari Sabtu anak-anak tetap datang. Cuman ya itu belajarnya nggak seperti hari-hari biasa gitu. Di setiap Sabtu setiap hari datang pasti atau gimana Bu? Apa memang kalau ada kegiatan prasiaga aja? Kalau pas mau ada kegiatan atau kalau umpamanya sekiranya 1 bulan itu kita harus ada kegiatan, kita adakan. Kalau umpamanya tidak, umpamanya hari ini kita libur umpamanya, besok baru kita latihan lagi seperti itu. Oke deh, luar biasa ya. Jadi memang ternyata ada yang namanya prasiaga itu di bawahnya pramuka. Karena bawahnya siaga. Di bawahnya siaga. Di bawahnya siaga. Jadi kan siaga. Terus abis itu yang SMP yang 9 tahun itu kan pramuka apa namanya itu? Oh iya betul. Ada tahap. Jadi ada tahapnya. Iya, yang ini yang paling di bawahnya. Paling di bawah. Ini paling di bawahnya. Dan alhamdulillahnya wali murid pun mendukung ya. Mereka mendukung. Karena kan itu memang di hari Sabtu ya sebenarnya. Mungkin kadang ada wali murid yang pestaan lah Bu, gitu yang kemana. Tapi mereka tetap mendukung ya. Oke. Dan untuk prasiaga ini sudah berjalan berapa lama Bu Teti? Dari tahun kemarin sih, maksudnya kami dari sudah tahun berjalan 2 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun ini. Oh udah lama berarti ya, dan alhamdulillah ya.
lancar gitu ya. Alhamdulillah ya. Cuman di sini memang butuh banget kekreativitasan dari guru dan kepala Iya, sekolah. iya. Permainan apalagi nih supaya mereka nggak bosan. Kayak Iya. tadi apa Bu? Main air. Main air, terus Bes- tepung. Oh tepung. Oh tepung tuh diapain biasanya Bu Sherly? Mereka pakai apa ya? Kayak Piring kecil Ah, itu tapi dipindahin. jadi mereka lewat oper-oper belakang. Oh, gitu. oper belakang. Oh, gitu. Jadi yang namanya prasiaga pokoknya siap-siap kotor. Iya. Iya. Benar, karena memang Tapi kita ya itu tadi senang-senang. senangnya gitu. benar banget. Paling senang itu kalau anak-anak waktu prasiaga itu diajak jalan-jalan Kayak ke mencari sawah. jejak itu. Oh, gitu. Jadi keluar dari lingkup sekolah itu Iya, ya. Di hari Sabtu juga gitu. Iya. Jadi mereka keluar nih ke sawah terus Ya jalan-jalan lihat lihat kalau di sawah itu kan banyak apa sih? Ikan-ikan Betul, kecil, kecil, itu ya iya, yang di parit di itu. parit itu, Pasti mereka, Bu Guru ini apa, tanya. Jadi Iya, mereka senang betul. gitu. Dan Bu Teti sama Bu Sherly yang handle berdua lagi ya, Masya Allah. Dengan 20 anak ya, Iya. luar biasa. Jadi memang sebenarnya anak-anak paling senang memang diajak keluar sih Bu. Iya, benar. Ya. Jadi nggak monoton semuanya di dalam Iya, sekolah iya. gitu ya. Tapi besok-besok pun pasti akan ada rencana-rencana Bu Teti lagi yang membawa anak-anak kemana Bu ya? Iya, rencananya sih pengen seperti itu. Umpamanya kalau ini kan lingkupnya baru di lingkungan sekolahan lah. Kita pengennya yang agak jauh dikit kemana gitu. Cuman yang diutamakan sekarang kalau umpamanya kita keluar itu umpamanya yang melintasi sungai itu kan yang kita harus cari yang benar-benar Aman ya Bu ya? aman, Aman, untuk betul, anak betul. kita gitu. Jadi kita Meminimalisir. itulah meminimalisir untuk Kemungkin- kejadian-kejadian iya, yang tidak benar. kita inginkan. Seperti Sebenarnya itu. kepengen ya Bu Teti ya? Kepengen seumpamanya ke Sawah udah nih gitu ya. kan kalau umpamanya kalau ada sungai gitu kan kita kasih jembatan kayak jembatan itu kan menjaga belajar untuk keseimbangan dia Betul, juga sih. betul, Cuma betul. kan kita tapi kalau kiranya tidak Memungkinkan, takutnya ya, kenapa-napa gitu ya. Seperti itu sih sebenarnya pengen juga seperti itu. Insya Allah ya Bu, next ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti ketika muridnya bisa lebih banyak dan gurunya insya Allah bertambah, Amin, amin. jadi bisa lebih terorganisir Iya, lagi amin. kegiatan-kegiatannya ya. Nah, waduh teman-teman ini hebat banget, maksudnya dengan jumlah gurunya alhamdulillah satu. Kepala sekolah juga ikut merangkap sebagai guru. Dan ibu guru juga ikut merangkap sebagai guru ekskul. Iya. Tapi memang benar loh guru TK itu kan karena kan kita pun punya kegiatan ekskul ya di tiap Iya. TK ya. Dan guru TK pun harus bisa juga sih gitu. Jadi bukan cuma ngajar di kelas selesai udah gitu ya Bu Teti ya. Tapi mungkin gak nih Bu Teti kemungkinan nanti untuk berikutnya nih tahun ajaran baru ada ekskul lain mungkin yang TK Al-Azhar 14 mau Saya coba tuh gitu. pingin sekali memiliki drum band. Masya Allah. Insya Allah Bu Teti ya. Insya Allah didukung ya nggak. Pengen banget ya Bu Teti ya. banget. pengen. Dari almarhum itu masih ada. Cuman kan kami kendalanya waktu itu naik turun di di siswa, terus habis itu gurunya juga keluar masuk yang istilahnya Kak, saya tuh terus terang aja mencari guru yang dari hati. Maksudnya jangan bertanya tentang soal honornya. Saya kalau sudah ditanya, Bu, honornya berapa? Saya angkat tangan. Saya nggak cari lagi guru. Karena kalau sudah dilihat itu kan otomatis mereka nggak berjuangnya itu nggak betul, dari nggak dari sini hati. gitu. Nggak Yang dari hati, yang diukur hanya materinya aja. Makanya kadang kalau ditanyain, Bu, guru TK honornya berapa? Nggak usah nanya honor. Kalau memang benar-benar mau ke TK masuk, tapi kalau tidak ya silahkan gitu saja. Oke. Jadi saya sampai sekarang mencari orang yang benar-benar dari hati. Alhamdulillah Bu Sherly insya Allah 8 tahun bertahan ya. Hebat banget ya. Udah senior banget sih kelihatan sebenarnya. Sama Bu Teti ini luar biasa banget berpuluh-puluh tahun loh. Iya. Semoga maksudnya insya Allah kedepannya nanti TK Al-Azhar 14 akan lebih banyak lagi kemajuannya Bu Amin, Teti ya. amin, Itu yang amin. dipengenin ya. Iya. Dan semoga juga nanti drum bandnya bisa terwujud. Iya, Iya. amin. Oke nih. Nah ini pertanyaan Miss El terakhir buat Bu Teti sama Bu Sherly, harapan dari Bu Teti sama Bu Sherly tentang untuk yayasan dan TK Al-Azhar 14 dari apa nih Bu Teti? Harapan saya ya kesejahteraan kami, terus sekolahan kami maju Amin. seperti sekolah-sekolah yang lain, seperti itu. Terus untuk kalau sarana dan prasarannya sih alhamdulillah cukup. Cukup cuman, ya? Cuman saya pingin ekstra kurikulernya, pingin drum band seperti TK-TK yang lain. Insya Allah ya, sebenarnya terwujud ya. kepingin sekali karena mereka itu lihat itu loh Bu, umumnya kok banyak anak dia bisa seperti ini dengan Betul. musik, kok ini bisa begini. Betul. Menjadi satu musik
Betul. itu seperti apa. Sampai kemarin saya lihat anak-anak TK itu kok dia ini pinter gendang ya, pingin juga pingin belajar hadroh juga gitu, Masya Allah. pengen Betul, lihat benar. itu juga sebenarnya. Apa kita ini dulu ya hadroh dulu, tak lihatin anak ini kok pinter ya gendang-gendangan gitu, kata saya pingin sekali memiliki itu. Tapi insya Allah nanti bisa terwujud ya Bu ya suatu saat nanti ya. Amin. Berjalannya waktu pelan-pelan ya. Iya. Nah harapan Ibu untuk yayasan sendiri Bu? Semoga Yayasan Al-Azhar Lampung ini semakin jaya, Semakin jaya. semakin meluas lagi, tidak hanya 14 TK seperti dulu waktu zaman almarhum itu sampai 22 TK. Oh gitu Bu? Waktu itu. Wah, Masya Karena waktu itu teman saya itu kan ada yang TK berapa tuh? 22 itu karena tempatnya waktu itu belum ada. Jadi nanti kalau seumpamanya ada yang menginginkan TK lagi, diberikan tempat istilahnya supaya biar tidak seperti dulu akhirnya sudah punya izin tersingkirkan karena itu tadi karena dia tempatnya belum punya. Makanya kalau seandainya nanti ada, kalau mungkin dulu keadaannya seperti ini, mungkin itu masih ada TK-TK yang 22 ini. Semoga ya Bu, itu harapan Bu Teti Harapan ya saya. buat yayasannya. Yang pasti yayasan semakin meluaskan sayapnya lagi. Betul sekali ya. Nah untuk Bu Seris ini harapannya apa nih Bu? Harapan saya untuk Al-Azhar ya, untuk Al-Azhar TK, khususnya TK Al-Azhar 14, mudah-mudahan di tahun ini tercapai siswanya. Amin. Iya. Kuotanya terpenuhi ya. Iya. Iya. Terus untuk yayasannya sama seperti Bu Tati, semakin jaya, bisa meluas, Melebarkan lebih, sayapnya lagi, gitu. lebih eksis lagi, Iya. ya kan? Pokoknya di mana-mana terpampang nyata ya, Bu, Iya, ya, Yayasan iya, Al-Azhar Lampung iya. ya, Bu Teti ya. Nah itu dia, yang pasti teman-teman semua, walaupun memang jauh di sana TK Al-Azhar 14, Insya Allah ini guru-gurunya sudah siap menerima murid baru ya. Tadi alamatnya ada di jalan mana Bu Teti? Jalan Raya Margodadi, Margodadi. Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pasti tidak jauh dari ITERA, itu lewat tol dikit gitu ya Bu, dan TK-nya di pinggir jalan. Oke deh. Kebetulan memang misal belum pernah ke sana, tapi insya Allah kalau diundang sama Bu Teti nanti ke sana, bolehlah main-main ke sana ya Bu Teti. Yang pasti hari ini terima kasih banget buat Bu Teti dan Bu Sherly sudah menyempatkan hadir ke podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Sudah jauh-jauh datang dari sana ke sini. Insya Allah pulang dari sini perut dalam keadaan kenyang. Amin. Ya Bu ya. Dan besok kalau diundang lagi datang lagi ya Bu ya. Oke deh. Insya Allah ya Bu ya. Dan teman-teman itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan TK Al-Azhar 14. Ada Bu Teti, ada Bu Sherly ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya saudara, punya kenalan yang memang tinggal di daerah Margodadi, Lampung, itu Lampung Selatan ya Bu ya, dari Lampung Selatan. Jangan lupa mendaftarkan dan bergabung dengan unit TK Al-Azhar 14 karena di sana nanti akan ada Ibu Teti sebagai kepala sekolahnya dan ada Bu Sherly guru seniornya ya. Yang pasti sukses selalu buat kita semua, buat Bu Teti terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Teman-teman terima kasih banyak sudah mendengarkan Miss El di sini. Kita ketemu lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Kita dadah dulu ibu-ibu semua. Miss El pamit dan undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.